Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kisah ini disusun untuk meneladani perjalanan hidup seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang penuh hikmah dan keteladanan. Berikut ini adalah biografi dari Utsman bin Affan. Latar belakang kehidupan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan termaksud Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 576 Masehi dari kabilah Bani Umayyah, salah satu kabilah terpandang dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-As dan ibunya Arwa binti Quraisy. Sejak muda, Utsman dikenal sebagai pribadi yang jujur, lembut, pemalu, dan dermawan. Ia juga seorang pedagang sukses dengan akhlak yang sangat baik, sehingga dihormati oleh masyarakat Mekah bahkan sebelum memeluk Islam. Utsman bin Affan memeluk Islam melalui ajakan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia termaksud orang-orang pertama yang masuk Islam. Keislamannya mendapat tantangan keras dari keluarganya, namun hal ini tidak menggoyahkan keimanannya. Utsman menjadi salah satu sahabat yang hijrah 2 kali, yaitu ke Habasyah atau Ethiopia dan ke Madinah. Ia juga mendapat julukan Zun Nurain atau pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah, dan setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi Ummu Kulsum. Utsman bin Affan terkenal karena kedermawannya yang luar biasa. Beberapa kisah penting keteladanannya antara lain yaitu yang pertama, membeli sumur Raumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin agar dapat digunakan secara gratis. Yang kedua, menyumbangkan harta dalam jumlah besar untuk perang Tabuk, termaksud ratusan unta dan dinar emas. Hidup sederhana meskipun sangat kaya. Akhlaknya yang lembut dan rasa malunya begitu tinggi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa para malaikat pun malu kepada Utsman. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi, menggantikan Umar bin Khattab. Masa kepemimpinannya berlangsung sekitar 12 tahun. Pada masa kekhalifahannya, wilayah Islam semakin luas hingga ke Afrika Utara, Armenia, dan Azerbaijan. Dibangun banyak masjid dan sarana umum. Prestasi terbesarnya adalah pembukuan dan penyatuan mushaf Al-Quran atau mushaf Utsmani untuk mencegah
perbedaan bacaan di wilayah Islam yang semakin luas. Konflik dan ujian berat. Di akhir masa pemerintahannya muncul berbagai fitnah dan provokasi yang dipicu oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap kepemimpinannya. Tuduhan nepotisme dan kesalahpahaman politik dimanfaatkan untuk menghasut masyarakat. Utsman menghadapi semua itu dengan kesabaran dan keteguhan iman. Ia menolak menggunakan kekerasan terhadap kaum muslimin, meskipun memiliki kesempatan untuk melawan. Puncak kisah dan wafatnya Utsman bin Affan. Fitnah yang berkepanjangan memuncak ketika rumah Utsman bin Affan dikepung oleh pemberontak, dan dalam kondisi tersebut beliau tetap memilih tidak menumpahkan darah sesama muslim. Pada tahun 656 Masehi, Utsman bin Affan wafat sebagai syahid saat sedang membaca Al-Quran. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Penyelesaian dan warisan sejarah. Wafatnya Utsman bin Affan menandai berakhirnya masa damai pemerintahan Islam dan menjadi awal munculnya konflik internal umat. Namun jasa-jasanya tetap abadi, terutama dalam penjagaan kemurnian Al-Quran dan teladan akhlak yang mulia. Pesan moral dan keteladanan dari kisah hidup Utsman bin Affan dapat diambil beberapa pelajaran, yaitu keimanan harus dijaga meski menghadapi ujian berat. Kedermawanan dan kesederhanaan adalah ciri pemimpin sejati. Kesabaran dan kelembutan lebih utama daripada kekerasan. Menjaga persatuan umat adalah tanggung jawab besar seorang pemimpin. Semoga kisah hidup Utsman bin Affan dapat menjadi teladan bagi kita semua dalam menumbuhkan keimanan, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Mudah-mudahan kita termaksud umat yang mampu meneladani akhlak mulia beliau. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta kecintaan kita terhadap tokoh-tokoh teladan dalam sejarah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan untuk meneladani nilai-nilai kebaikan yang telah dicontohkan, serta menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai amal kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, hal tersebut semata-mata berasal dari keterbatasan saya sebagai manusia. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Akhir kata, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.